Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif والشارح رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. إلى قوله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس فكم أعداؤك من أمتي قال 20 نفرا. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada iblis, maka berapakah musuhmu dari umatku? Kemarin kita bahas siapa saja kekasihnya iblis, ada 10 kemarin tuh. Nah sekarang musuh-musuhnya iblis daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau musuhnya iblis kekasihnya Nabi Muhammad, ya disenangi oleh malaikat. Tapi kalau kekasihnya iblis berarti musuhnya malaikat, tidak disenangi Nabi Muhammad. Nah sekarang siapa saja itu para musuh-musuhnya iblis? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis. Apa jawaban iblis? 20 nafaran. Ada 10 orang, artinya 10 golongan yang merupakan manusia yang paling dimusuhi oleh iblis, yaitu awaluhum anta ya Muhammad. Yang pertama di antara 20 orang itu kamu wahai Muhammad, yang pertama, kata iblis. Nabi Muhammad tuh musuh utamanya iblis. Kok bisa? Karena iblis berusaha bagaimana orang menjadi temannya di neraka, sedangkan Nabi Muhammad berusaha bagaimana orang menjadi penghuni surga. Makanya Nabi Muhammad musuh iblis yang paling terbesar. Berarti orang-orang yang ikut di dalam dakwah Nabi Muhammad, orang-orang yang ikut memperjuangkan agama yang dibawa Nabi Muhammad juga termasuk musuh besarnya iblis. Jadi siapa saja yang ikut menolong dakwah Nabi Muhammad, berarti dia termasuk kekasih Nabi Muhammad dan musuh utamanya iblis, ya, yang menyebarkan ilmu agama, yang membantu untuk tersebarnya ilmu agama. Itu semuanya para pembantu-pembantu Nabi Muhammad, dan mereka adalah musuh utamanya iblis setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata iblis? Fa inni ubghiduka, maka sesungguhnya saya benci kepada kamu. Siapa? Nabi Muhammad. Iblis terus terang benci kepada Nabi Muhammad, ngomongnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, wal alim al amil bil ilmi. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Berarti kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tidak dibenci oleh iblis. Kenapa? Kawan dia. Ya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang 3H, halal haram hantam, nah itu iblis bukan benci, justru senang. Kenapa? Mendukung dakwahnya iblis, mendukung ajakannya iblis. Jadi iblis dibantu sama orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi makanya hati-hati kalau ngelihat orang alim, telusuri dulu dari mana dia belajar ilmu. Dan ingat, ini perlu kita sampaikan, jangan fanatik sama orang alim. Jangan fanatiklah sama kebenaran. Makanya kita itu perlu belajar kebenaran, kita tuh perlu belajar kebaikan. Jadi kita tahu siapa orang yang benar, siapa orang yang salah. Jangan kita fanatik sama satu orang alim, jangan. Karena dia manusia biasa, dia bisa salah. Yang tidak bisa salah itu Allah, Rasulullah, malaikat. Para rasul itu tidak bisa salah. Tapi kalau selain Allah, selain malaikat, selain para rasul, para nabi, itu bisa salah. Makanya kenalilah kebenaran. Ini ingat kata-kata ini ya. Kenalilah kebenaran, kenalilah kebaikan,
kamu akan tahu siapa orang yang benar dan siapa orang yang baik. Jadi kalau kita hanya fokus sama satu orang, seakan-akan seluruh perbuatan dia itu benar. Jangan. Makanya kita belajar. Oh, ternyata ini yang benar, ini yang salah. Kemudian kita koreksi orang itu. Orang ini ikut yang mana nih? Yang benar atau yang salah? Oh, yang salah. Oh, berarti dia salah. Jangan ikut dia. Makanya kita harus perlu belajar kebenaran, perlu belajar kebaikan. Kemudian kita belajar nih, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang salah. Nih, kita udah tahu nih. Oh, ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram. Kita tahu nih. Kemudian ada satu orang yang katanya orang alim. Nah, kita ukur orang ini nih, ukur dengan ilmu yang sudah kita pelajari, ukur dia. Oh, ternyata dia tidak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Ternyata dia berbuat batil, ternyata dia berbuat yang haram, ternyata dia berbuat salah. Jangan diikut. Itu namanya fanatik buta namanya. Tidak boleh. Kalau mau fanatik sama Allah, kalau mau fanatik sama Rasulullah. Kenapa? Karena itu udah pasti benar. Tapi kalau selain Allah, selain Rasulullah, selain malaikat, jangan fanatik. Kenapa? Karena dia bisa salah. Makanya saya ulangi, kata ulama, kenali kebaikan, kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa orang yang baik dan siapa orang yang salah. Nah, makanya musuh setan yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, kalau orang alim tidak mengamalkan ilmu, dia komplotannya setan. Yang ketiga, wahamilul Quran. Musuhnya setan yang ketiga adalah orang yang hafal Al-Quran, ai hafidhuhu, yang hafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada di antara anak keturunan kita yang hafal Al-Quran nantinya. Ini kalau ada yang hafal Quran itu nanti orang tuanya itu dijanjikan tuh, orang tuanya nanti dipakaikan mahkota nanti di akhirat sebagai penghargaan dari Allah SWT karena ada anaknya yang hafal Al-Quran. Nah, tapi saya ingatkan juga ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, harus waspada, hati-hati kalau memasukkan anak ke tempat-tempat tahfidzul Quran. Hati-hati. Tahfidz Qurannya bagus, cuman khawatir banyak yang kita dapat di dalamnya diselipkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu hati-hati. Anaknya hafal Quran bagus, tapi ujung-ujungnya apa yang telah dirakukan oleh orang tuanya, tahlil, maulid, tawassul dan sebagainya, disalah-salahkan sama dia. Gara-gara apa tuh? Gara-gara salah memilih guru. Makanya kalau pengen masukkan anaknya ke tempat tahfidzul Quran, cari tempat tahfidzul Quran yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia selain dapat hafal Quran, dapat juga akidah yang lurus, akidah yang benar. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi, wahamilul Quran iza amila bima fihi. Orang yang hafal Quran, yang bagaimana yang menjadi musuhnya iblis? Orang yang hafal Quran yang mengamalkan Al-Quran tentunya, kata Nabi. Yang mengamalkan isi Al-Quran, kata iblis. Iblis menjawab pertanyaan Nabi ini. Orang yang hafal Quran yang mengamalkan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah, wa syuhada quwadu ahlil jannah, wal anbiya sadatu ahlil jannah. Ini ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Orang-orang yang hafal Al-Quran itu nanti di akhirat, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas di antara penghuni syurga. Sedangkan orang-orang yang mati syahid adalah penuntun penghuni syurga. Dan sedangkan para nabi adalah orang-orang yang menjadi pemimpinnya ahli syurga. Dan penghuni syurga seluruhnya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Itu secara keseluruhan. Adapun para pemuda, pimpinannya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sedangkan para wanita penghuni syurga, pimpinan utamanya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, wal muadzin lillah fi khamsi shalawat. Orang yang azan karena Allah dalam 5 waktu. Jangan Pak Pendi. Pendi. Orang yang azan nomor 4. Orang yang azan
5 waktu. Tapi azannya dia jadi muazzin tu lillahi ta'ala, artinya bukan minta bayaran. Kalau dikasih alhamdulillah, tak dikasih dia tetap azan. Gitu ya. Ini muazzin yang nomor 4 nih. Dia menjadi musuhnya setan. Kenapa? Dia ngajak orang solat soalnya. Panggil orang suruh solat. Istiqomah Pak Pendi, azan terus. Ya, tapi kalau Pak Pendi kan enak suara didengar gitu kan, merdu gitu. Ya, suaranya enak gitu, membuat kita rindu ingin ke masjid. Kalau yang sekira-kira suara berdeper jangan. Beb, anak ni kepengen Beb azan di masjid, apalagi tuh orang yang azan tu nomor 4 jadi musuhnya setan. Anak kepengen Beb, cuma suara anak berdeper, udahlah, niat ente dah sampai dah. Niat ente udah sampai. Kalau ente azan nanti orang tak mau ke masjid. Cukup niat lah. Macam perempuan pengen ikut ke kuburan menguburkan orang. Perempuan ingin ikut ke kuburan, karena kalau sholat jenazah kan pahalanya segunung. Ikut ke kuburan pahalanya 2 gunung. Beb, saya kepengen enggak Beb dapat pahala 2 gunung, kata perempuan. Sudah ibu di rumah ya, kalau saya ikut di kuburan dapat pahalanya sama. Sama enggak orang muazzin tu? Kira-kira suara berdeper jangan azan, pahala pun dapat sama dia. Niatnya sudah sampai dah. Nah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam al-muadzdinul muhtasib kasyahid al-mutashahhid fi damihi idza mata lam yudawwat fi qabrihi. Oh, luar biasa ni. Apa kata Nabi? Orang yang azan, yang dia betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah, itu kedudukannya seperti orang yang mati syahid, yang berlumuran darah. Jika dia mati, jasadnya tidak akan dimakan oleh ulat di dalam kubur. Utuh jasadnya, kata Nabi. Nabi yang bilang itu, utuh jasadnya. Orang yang syahid, yang berlumuran darah, orang azan yang ikhlas karena Allah Ta'ala, sama seperti itu, hendak dimakan ulat dalam kuburannya. Kemudian yang selanjutnya, wa muhibbul fuqara. Nih, wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatamah. Ya, nomor berapa nih? Nomor 5. Wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Orang-orang yang cinta fakir miskin dan anak yatim. Nah, ini yang nomor 5, menjadi musuhnya iblis. Bahkan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al julus ma'al fuqara min at-tawadhu wa huwa min afdhalil jihad. Oh, luar biasa. Tuh, ingat tuh, apa kata Nabi? Nabi bersabda, duduk atau berkumpul bersama orang fakir itu termasuk tawadhu, termasuk orang rendah hati. Termasuk cara ciri-ciri orang rendah hati, dia duduk kumpul dengan orang-orang yang fakir. Wa huwa min afdhalil jihad, dan duduk bersama orang-orang yang fakir itu termasuk jihad yang paling utama. Jadi jihad kan banyak, termasuk salah satu jihad yang paling utama, salah satunya, jadi jihad yang paling utama itu banyak. Salah satunya kumpul duduk bersama orang fakir. Tapi tengok-tengok gak orang fakirnya. Ya, sekiranya kalau duduk sama orang fakir riba orang, jangan duduk sama dia. Kalau sekiranya duduk sama orang fakir ngadu domba orang, duduk sama orang fakir buat jauh sama Allah, jangan. Cari orang-orang yang fakir, yang soleh, yang sekiranya kita duduk dengan dia tu tenang hati kita. Duduk tu, ingat tu, apa kata Nabi? Duduk dengan orang fakir, satu, termasuk tawadhu, kata Nabi. Yang kedua, termasuk jihad yang paling utama, kumpul dengan orang-orang fakir. Kalau kata iblis, kumpul orang-orang fakir itu nomor 6, termasuk musuhnya iblis. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li kulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci syurga adalah cinta kepada orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, di rumah ada kunci, lemari ada kunci, kamar ada kunci. Syurga kuncinya adalah, kata Nabi, mencintai orang-orang miskin dan fakir. Selanjutnya, wadhu qalbin rahim. Yang ketujuh, musuhnya iblis adalah orang yang mempunyai hati penyayang, sayang sama orang. Ini salah satu sifatnya Nabi ini. Nabi Muhammad sayang sama orang. Bil mu'minina raufur rahim, kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Nabi Muhammad sangat belas kasihan kepada orang yang beriman. Kemudian apa kata beliau?
fi jami'i umuri ibadillah la siyama ahlil ma'asi. Fi jami'i umuri ibadillah la siyama ahlil ma'asi. Jadi menyayangi segala perkara hamba-hamba Allah, terutama orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini poin penting nih. Artinya apa? Orang ahli maksiat itu jangan dibenci. Orang ahli maksiat itu disayang. Bagaimana kita menyayangi orang ahli maksiat? Nasihati dia, sampaikan kebaikan kepada dia, ajak dia untuk dalam kebaikan. Kalau sudah diajak dalam kebaikan, dia tak mau, serahkan kepada Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan hidayah milik Allah. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Apa artinya? Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, kepada makhluk yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Dan saya ingatkan, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, kalau mau dakwah, kalau mau ngajak orang maksiat kepada taat, mengajak orang yang tidak baik menuju pada kebaikan, cukup ajak dia, jangan ngumpul dengan dia. Itu di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wali kutub yang mengarangnya. Al-Habib Abdullah Haddad bilang, kalau mau dakwah kepada orang yang ahli maksiat, orang yang tidak baik, cukup sampaikan kepada dia kebenaran, ajak dia ke majlis taklim, ajak dia solat berjamaah, ajak dia untuk nutup aurat, ajak dia untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau sudah diajak, udah cukup, tinggalkan, jangan ngumpul. Kenapa? Kalau ngumpul takut ente yang ikut dia nanti. Nah, itu bahaya. Makanya itu cara berdakwah yang benar kepada orang-orang yang ahli maksiat. Sampaikan kebenaran dan kebaikan dan jangan kumpul dengan mereka. Nah, itu sayangi orang-orang ahli maksiat, bukan dibenci mereka itu, karena mereka juga umatnya Nabi Muhammad SAW yang perlu diselamatkan. Dulu ada seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ketika akan dikirim dakwah ke negeri Yaman, Nabi Muhammad pesan begini. Apa pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi, sungguh jika ada seseorang yang dapat hidayah sebab kamu, maka itu lebih baik daripada kamu bersedekah dengan kendaraan yang paling mahal. Jadi kalau ada satu orang dapat hidayah, artinya dulunya dia orang tidak baik, gara-gara kita, sebab kita, dia berubah, maka itu kata Nabi lebih baik dari bersedekah dengan kendaraan yang paling mahal. Sekarang kendaraan paling mahal nih pesawat mungkin, ya. Tank Israel mahal gak tuh? Ya, tank Israel mahal gak? Saya dengar harganya 90 miliar katanya. Mahal juga tuh ya. Dihancurkan sama Hamas dengan roket $100 ya. Sejuta lebih. Mahal kan? Ya, itu artinya kendaraan yang paling mahal sekarang nih kira-kira harganya 90 sampai 100 miliar. Nah, kalau ada satu orang kata Nabi dapat hidayah gara-gara kamu sebabnya, dia jadi orang baik, dia berubah, kamu lebih baik daripada sedekah dengan kendaraan yang paling mahal. Jadi ada orang sedekah dengan 100 miliar kendaraan paling mahal misalnya, dengan orang yang menjadi sebab orang lain dapat hidayah, maka pahala dia itu lebih besar, kebaikan yang dia dapat lebih besar daripada orang yang bersedekah dengan kendaraan paling mahal. Nah, makanya kalau ada orang yang jalannya belum lurus, kita bimbing dia biar lurus jalannya, berubah dia, dapat hidayah gara-gara kita. Oh, luar biasa tuh kebaikannya, lebih baik daripada sedekah dengan kendaraan yang paling mahal. Berusahalah kita, berusaha ajak kawan-kawan kita. Apalagi sekarang Allah kasih kemudahan, ada medsos, ya, Allah kasih kemudahan, share yang baik-baik itu, share. Mana tahu dia baca, dia dapat hidayah dari Allah gara-gara kita. Besar kebaikan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Share yang baik-baik, dan medsos yang kita gunakan untuk kebaikan itu akan jadi saksi nanti di akhirat, akan menolong kita nanti.
Segala sesuatu yang kita gunakan untuk kebaikan jadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya, wal mutawadhi lil haqqi, dan orang yang rendah diri untuk kebenaran. Rendah diri, tidak sombong untuk kebenaran. Kemarin sudah kita bahas dah. Rendah diri, tidak sombong untuk kebenaran. Tapi kalau rendah diri kepada orang kaya karena kayanya, rendah diri kepada pejabat karena jabatannya, itu tidak baik, tidak bagus. Tapi kalau rendah diri kepada orang karena kesolehannya, ada orang ni soleh, masya Allah, tawaduk dengan dia karena kesolehannya, itu bagus. Tawaduk kepada orang tua karena orang tua ini masya Allah baik, bagus. Tapi kalau tawaduk, rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, kata Nabi, hilang. Yang tawaduk itu hilang 2/3 agamanya. Makanya jangan tawaduk kepada orang karena kayanya, karena jabatannya, tapi tawaduklah karena kesolehannya. Kemudian wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, nih yang selanjutnya, pemuda atau pemudi yang tumbuh dewasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, temannya mabuk, dia tidak mabuk. Temannya ke diskotik, dia ke masjid. Temannya ke tempat-tempat maksiat, dia ke majelis taklim. Temannya buka aurat, dia jaga auratnya. Pemuda-pemudi tumbuh dalam taat kepada Allah, itu termasuk musuhnya iblis dan termasuk 7 golongan. Kata Nabi ada 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu daripada 7 itu adalah pemuda-pemudi yang tumbuh taat kepada Allah SWT, dapat naungan khusus dari Allah nanti pada hari kiamat. Selanjutnya, wa akilul halal, dan orang yang makan makanan yang halal, minum yang halal. Qala Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas sahabat Nabi berkata, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi luqmatu haramin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah tidak menerima solatnya seseorang yang mana di dalam perutnya ada sesuap daripada barang yang haram masuk ke dalam perutnya. Jadi kalau ada orang makan haram, minum haram, baik zatnya haram atau didapat dengan cara yang haram, maka itu makanan menjadi penyebab solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana caranya biar diterima? Taubat. Taubat dengan taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Taubat. Kalau itu berkaitan dengan manusia, minta halal, minta ikhlas, minta ridhonya, minta maaf. Ya, kalau satu orang diambil barangnya, dicuri jambunya, minta maaf, minta ikhlas. Kalau tidak terima. Selama orang itu belum mengikhlaskan, selama itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu yang sekolah-sekolah pernah makan pentol 5 bayar 1.000. Ya, makan bakwan 2 bayar 400. Ingat tuh, siapa tukang pentolnya? Siapa tukang bakwannya, bayar. Bayar. Kalau sudah meninggal datang ke keluarganya bayar. Tak boleh itu. Ini kalau ada yang suka nyuri jambu orang dulu, jambu tetangga dipanjat, itu curi itu, minta ikhlas, ya, atau tidak ganti. Kalau tidak terima amalnya oleh Allah SWT. Harus, karena itu berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang korupsi itu ya? Uang rakyat dikorupsi. Dia harus minta, harus mengumumkan di media dia, minta ikhlas. Iya, kalau rakyatnya ikhlas. Tahu-tahu ada rakyat Pontianak bilang, enggak, saya tak ikhlas. Macam mana itu? Tidak diterima amal ibadahnya. Makanya berat orang. Yang paling berat itu korupsi lah tu. Karena uang rakyat kan semuanya. Dan dia mana bisa tahu rakyat itu ikhlas apa enggak? Kan? Berat urusnya. Jadi harus dibalikkan. Jadi harus dia balikkan itu uang korupsinya. Nah, kemudian wasyabanil mutahabbani fillah, dan 2 orang pemuda atau pemudi saling menyayangi karena Allah, mencintai karena Allah. Bukan laki-laki perempuan ni maksudnya. Bukan cowok sama cewek saling mencintai karena Allah, bukan ini. Ini laki-laki sama laki-laki, dia sayang, bukan LGBT ya. Bukan. Dia saling menyayangi karena Allah. Maksudnya dia ini menyayangi, mencintai karena Allah, sama-sama ke masjid, gitu maksudnya. Sama-sama ke majelis taklim, sama-sama nge-share ilmu, nge-share kebaikan-kebaikan. Itu namanya dia berteman karena Allah. Gitulah gampang bahasanya. Berteman karena Allah. Kalau ditanya, ente ngapa berteman sama dia? Dia anak pejabat. Itu berarti bukan karena Allah tuh bertemannya. Ente kenapa berteman sama dia? Karena dia ganteng. Kalau buruk, saya tak mau teman sama dia.
Itu bukan karena Allah. Kenapa ente berteman sama dia? Karena dia orang kaya. Bukan. Bertemannya karena Allah. Ente kenapa berteman sama dia? Karena dia orang soleh, karena dia suka mengajak saya untuk berbuat baik, karena dia mengingatkan saya kalau saya salah. Itu namanya berteman karena Allah. Ke masjid sama-sama karena Allah, ke majelis taklim karena Allah. Nah, orang yang berteman seperti itu karena Allah pertemanannya, nah itu termasuk salah satu musuhnya iblis dan kekasihnya Rasulullah SAW. Yang selanjutnya wal haris ala shalah fil jamaah. Tuh, orang yang semangat untuk solat berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadikan orang yang istiqamah untuk solat berjamaah ya. Apalagi sekarang enak nih, masjid ada AC dah, karpet lembut, enak, alhamdulillah. Dulu zaman Nabi solat full. Zaman Nabi itu solat full masjid. Padahal lantainya pasir, dindingnya tanah liat, atapnya daun kurma, tembus kalau panas, hujan tembus, tapi masjid full. Apalagi sekarang AC sejuk, demam-demam jangan coba-coba masuk, meriang kan. Alhamdulillah ni sejuk kan, tak ada panas gitu. Alhamdulillah, karpet lembut, alhamdulillah, terang benderang. Kurang apa lagi ni? Ini fasilitas dari Allah SWT. Masih malas lagi ke masjid, dah tak tahu lah dah. Jangan sampai jenazah kita nanti dibawa ke masjid ya. Kitanya sebelum meninggal dunia, kitanya rajin-rajin datang ke masjid itu. Orang yang semangat solat berjamaah di masjid, itu termasuk musuhnya iblis dan kekasihnya Nabi Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Bahkan Nabi Muhammad saking pentingnya solat berjamaah, Nabi Muhammad pesan apa? Solatlah kalian di belakang imam, baik imam itu orang baik ataupun orang tak baik, solat kalian. Artinya misal ada imam, tak ada imam lain dah, ini ada imam ni, imam yang tak baik, solat kamu berjamaah kata Nabi. Daripada harus solat sendirian, nih ada solat sendirian atau solat bersama imam, imamnya tak baik, pilih mana nih? Solat belakang imam yang tak baik itu. Yang penting syarat rukunnya betul, walaupun dia bukan orang yang soleh, solat belakang dia, daripada harus solat sendirian. Itu menunjukkan saking pentingnya solat berjamaah. Selanjutnya walladzi yusalli bil-lail wan nasu niyam. Tuh, dan orang-orang yang solat malam sedangkan manusia yang lain masih tidur. Artinya solat tahajud, bangun malam. Sering saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, yusyarun nasu yawmal qiyamah fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladzina tatajafa junubuhum anil madaji fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Apa kata Nabi? Nanti manusia dikumpulkan di suatu tempat di akhirat. Nanti ada suara panggilan, mana orang-orang yang rajin bangun tahajud waktu di dunia. Nanti mereka berdiri, kata Nabi, jumlah mereka sedikit, mereka diperintahkan masuk syurga tanpa hisab. Siapa? Yang istiqomah bangun malam solat tahajud. Ubabah Anisa Al-Haddad, umur 107 tahun, bangun malam dari jam 12 ibadah sampai isyraq. Nah, kalau kita tak bisa, besok ni subuh sekitar jam 4 lewat 7 atau jam 4 lewat 8 besok. Setengah 4 bangun. Setengah 4 bangun, wudu, solat. Kalau bisa habis isyak, ba'da isyak belum solat witir, maka solat witir bagusnya di malam hari. Saya ingatkan, jangan tinggalkan solat witir. Jangan solat witir hanya bulan puasa saja. Hilang bulan Ramadan, hilang juga witirnya. Jangan. Apa kata Nabi Muhammad? Man lam yutir falaysa minnah. Siapa yang tidak solat witir, dia bukan golongan kami yang terbaik, kata Nabi. Jadi kalau ingin menjadi golongan Nabi yang terbaik, salah satu syaratnya jaga solat witir. Solat witir kalau bisa habis ba'da isya. Tapi kalau orang punya kebiasaan bangun malam, lebih bagus witirnya tengah malam nanti. Sebelum subuh setengah 4 bangun, solat witir. Minimal 1, maksimal 11. Tapi jangan 1 terus tiap malam, makruh. 3 lah minimal solat witir. Nah, kalau udah solat witir di malam hari habis tidur, itu udah tahajud dan namanya. Nah, jadi tahajud itu solat malam habis tidur. Solat witir habis tidur malam, bangun solat witir, itu juga termasuk tahajud. Nah, habis solat witir 3 rakaat doa, masih ada waktu ngaji, zikir, selawat, istighfar sampai subuh. Bangun malam. Ya, kalau ingin masuk surga tanpa hisab dan kalau ingin menjadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad seumur hidup tak pernah tinggal solat tahajud. Nah, kita sebagai umatnya, ayo jaga tu solat tahajud, bangun, biar nikmat hidupnya. Kemudian tuh, selanjutnya walladzi yumsiku nafsahu anil haram
Orang yang mencegah dirinya daripada perbuatan haram, baik perkataan yang haram, perbuatan yang haram, makan minum yang haram, dia tahan dirinya. Itu termasuk salah satu musuhnya iblis, kekasihnya Nabi. Kemudian yang selanjutnya, wallazi yansahu lil ikhwan wa laisa fi qalbihi syai'un, dan orang yang suka menasihati saudara-saudaranya sesama muslim. Dia nasihati tapi tujuannya bukan dengki. Tujuannya memang ingin menyelamatkan saudaranya agar jangan sampai masuk neraka, agar saudaranya menjadi orang yang bahagia. Maka orang yang menasihatkan orang lain itu dia termasuk musuhnya iblis, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzi yakunu abadan ala wudu, orang yang suka jaga wudu. Orang yang suka menjaga wudu, habis batal wudunya, wudu lagi, habis batal wudunya, wudu lagi. Kadang-kadang ada suami ni degil gak, isteri dah punya wudu, sentuh batal kan, wudu lagi. Tak apa-apa lah bu, sentuh sama suami, wudu lagi. Bu, jangan sampai suami nak nyentuh, ibu tak mau. Janganlah bang, kami punya wudu, salah. Suami nyentuh tu lebih besar. Suami nyentuh kita mau, itu lebih besar pahalanya daripada jaga wudu. Ya, kalau yang punya suami. Yang tak punya suami mau dia apa kan lah, sabar je lah. Nah, wudu lah terus. Yang tak punya suami justru lebih gampang untuk jaga wudu. Dan ini perlu saya ingatkan ni. Dan perlu saya ingatkan, maaf-maaf kalau dalam keadaan junub, baik itu habis mimpi basah ke atau habis berhubungan, itu kalau malas mau mandi karena dingin misalnya, atau karena waktunya malam, maka biar tidak makruh, wudu dulu, wudu baru tidur, wudu baru makan minum. Kalau habis lagi junub belum wudu langsung makan minum tidur, itu tidak baik, makruh hukumnya. Makanya kalau misalnya malas, nanti Allah mandinya sebelum subuh, wudu dulu baru tidur. Dan orang yang selalu jaga wudu tuh termasuk musuhnya iblis, kekasihnya Nabi Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Tuh, barang siapa yang wudu dalam keadaan suci, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau dia punya wudu, dia memperbaiki, memperbaharui wudu lagi, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, kata Nabi. Kemudian yang selanjutnya wasakhiyun, orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan itu termasuk musuhnya iblis, kekasihnya Nabi. Apa kata Nabi? As-sakhi garibun minallah, garibun minan nas, garibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang dermawan. Kemudian wa hasanul khuluqi, orang yang baik akhlaknya. Wal musaddiq rabbahu bima dhaminallahu lahu, dan orang yang mempercayai, meyakini akan jaminan dari Allah berupa rezeki. Jadi ketika dia berusaha, kemudian dia berdoa, kemudian dia bertawakal, berserah diri kepada Allah, tahu-tahu rezekinya belum diluaskan sama Allah, dia percaya ini ada kebaikan dari Allah. Kenapa Allah belum luaskan rezeki saya? Pasti ada kebaikannya. Mungkin kalau Allah berikan saya keluasan rezeki, saya tambah jauh dari Allah nanti. Dia percaya tuh. Dia percaya bahwasanya apa yang Allah berikan daripada rezeki itulah yang terbaik. Nah, orang itu termasuk daripada orang yang dimusuhi iblis dan kekasihnya Nabi. Kemudian yang selanjutnya, wal muhsinu ila masturatil aramil, orang-orang yang berbuat baik kepada para janda-janda. Nih, orang yang berbuat baik kepada para janda-janda. Jadi, tapi janda yang macam mana dulu nih? Ada disebutkan nih Bu, ada penjelasannya. Apa janda itu? Wahunna faqiratun masturatun la yudhirna lirijal, yaitu janda-janda yang menutupi diri, yang tidak menampakkan dirinya ke laki-laki. Artinya dia tak, saya ni janda miskin, saya ni janda miskin, tak nampak gitu. Dia tutup, terhormat lah gitu. Dia terhormat. Janda-janda yang seperti itu tuh,
Kalau dibantu, janda membantu janda-janda yang seperti itu, orang yang membantunya itu termasuk musuhnya iblis, kekasihnya Nabi itu. Membantu janda yang terhormat, yang menjaga dirinya. Tapi kalau janda-janda yang tidak terhormat, ada apa sikit ya pahalanya. Kalau janda yang terhormat, jaga dirinya, tidak buka aurat, jaga kehormatan, nah itu besar, lebih besar pahala bantu dia. Wallah, ni cuba dengarkan dia. Cuba. Ada hadis Nabi itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'ya 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah awil qa'im al-laila was sha'im an-nahar. Sesungguhnya orang yang berusaha membantu janda-janda dan orang-orang fakir miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang ibadah di malam hari, dan orang yang puasa di siang hari. Bantu janda dan bantu fakir miskin seperti jihad di jalan Allah. Beb, saya pengen Palestina ni, Beb, pengen jihad tapi belum bisa. Udah bantu janda ya, bantu janda. Bantu janda, bantu fakir miskin, kata Nabi, seperti jihad di jalan Allah, seperti orang yang ibadah di malam hari dan orang yang puasa di siang hari. Nah, itu kalau membantu janda saja, apalagi menikahi janda. Nah, kemudian selanjutnya wal musta'iddu lil maut. Nah, ini terakhir. Dan orang-orang yang bersiap untuk kematian, bi ityanil a'malis shalihah, orang-orang yang siap menyiapkan dirinya untuk kematian. Ya, Beb, saya masih muda, Beb, nantilah saya siap-siap untuk meninggal, Beb, saya masih muda. Belum tentu. Banyak juga yang muda-muda, ada pepaya muda masih jatuh gugur ada, durian masih hijau jatuh ada, kan gitu. Belum tahu, tidak tahu ajal, mau muda mau tua, kadang-kadang yang muda duluan. Makanya yang orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, dia termasuk salah satu musuhnya iblis dan yang orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.